Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma gfirli mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwati innaka sami'un qaribul mujibud dawat. Jamaah sholat Jumat hafidakumullah. Pada zaman jahiliyah berkembang anggapan bahwa bulan Syafar adalah bulan sial atau dikenal dengan istilah tasya'um. Bulan yang tidak memiliki kehendak apa-apa ini diyakini mengandung keburukan-keburukan, sehingga ada ketakutan bagi mereka untuk melakukan hal-hal tertentu. Pikiran semacam ini juga masih menjalar di zaman sekarang. Sebagian orang menganggap bahwa hari-hari tertentu membawa hoki alias keberuntungan, sementara hari-hari lainnya mengandung sebaliknya. Padahal, seperti bulan-bulan lainnya, bulan Syafar netral dari kesialan atau ketentuan nasib buruk. Jika pun ada kejadian buruk di dalamnya, maka itu semata-mata karena faktor lain, bukan karena bulan Syafar itu sendiri. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Al-asadi min natafirru kama majdu min wafaro sofaro wala hamamah wala tiyarota wala ngad wala. Tidak ada atwa, tiarah, hamah, syafar, dan menjauhlah dari orang yang kena penyakit kusta, sebagaimana kamu menjauh dari singa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atwa adalah keyakinan tentang adanya wabah penyakit yang menular dengan sendirinya, tanpa sebuah proses sebelumnya dan tanpa izin Allah. Tiarah adalah keyakinan tentang nasib baik dan buruk setelah melihat burung. Dalam masyarakat jahiliyah, ada mitos yang mengatakan, bila seseorang keluar rumah dan menyaksikan burung terbang di sebelah kanannya, maka tanda nasib mujur bakal datang. Sementara, bila melihat burung terbang di sebelah kirinya, maka tanda kesialan akan tiba sehingga sebaiknya pulang. Sedangkan hamal adalah semacam anggapan bahwa ketika tatabat burung hantu hinggap di atas rumah, maka pertanda nasib sial akan tiba kepada pemilik rumah tersebut. Tak beda jauh dengan Syafar yang diyakini sebagai waktu khusus yang bisa mendatangkan malapetaka. Jamaah sholat Jumat hafidakumullah. Islam tidak mengenal hari, bulan, atau tahun sial, sebagaimana seluruh keberadaannya di alam raya ini. Waktu adalah makhluk Allah. Waktu tidak bisa berdiri. Ia berada dalam kekuasaan dan kendali penuh Rabb-Nya. Setiap umat Islam wajib berkeyakinan bahwa pengaruh baik maupun buruk tidak ada tanpa seizin Allah. Begitu juga bulan Syafar. Ia adalah bagian dari 12 bulan dalam satu tahun Hijriah. Syafar merupakan bulan kedua dalam kalender Komariah, terletak sesudah Muharram dan sebelum bulan Rabiul Awal. Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 yang membicarakan tentang bilangan bulan dalam satu tahun, menjelaskan bahwa nama Syafar terkait dengan aktivitas masyarakat Arab terdahulu. Syafar berarti kosong. Dinamakan demikian karena di bulan tersebut masyarakat kala itu berbondong-bondong keluar mengosongkan daerahnya, baik untuk berperang ataupun menjadi musafir. Rasulullah sendiri menampik anggapan negatif masyarakat jahiliyah tentang bulan Syafar dengan sejumlah praktik positif. Habib Abu Bakar Al-Adni dalam Mad'umah Syar' Al-Adsaf fi Waroda an Syahri Syafar memaparkan bahwa beberapa peristiwa penting yang diambil Nabi terjadi pada bulan Syafar. Di antaranya pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah,
menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib hingga mulai berhijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya, Rasulullah membantah keyakinan masyarakat jahiliyah, bukan hanya dengan argumentasi, tapi juga pembuktian bagi diri beliau sendiri. Dengan melaksanakan hal-hal sakral dan penting di bulan Syafar, Nabi seolah berpesan bahwa bulan Syafar tidak berbeda dari bulan-bulan lainnya. Hadirin, manusia diperintahkan untuk senantiasa melakukan proses-proses dan tahapan-tahapan yang wajar. Islam adalah agama yang sangat menghargai fungsi akal sehat. Karena itu, tiap pekerjaan amat dianjurkan melalui satu perencanaan yang matang dan ikhtiar yang maksimal. Selebihnya adalah doa dan kepasrahan total kepada Allah. Sial atau beruntung merupakan kelanjutan dari proses dan tahap tersebut, bukan pada mitos-mitos khayal yang tak masuk akal. Untuk terbebas dari penyakit, manusia diperintahkan untuk hidup bersih dan menghindari pengidap penyakit menular. Agar selamat dari bangkrut, pedagang disarankan untuk membuat perhitungan yang teliti dan berhati-hati. Agar lulus ujian, pelajar mesti melewati belajar secara serius dan seterusnya. Menolak adanya bulan sial dan bulan beruntung akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang wajar, tidak malas, ikhtiar karena merasa hari-harinya pasti diliputi keberuntungan. Juga tidak dicekam kecemasan karena dihantui hari-hari penuh sial. Sebagai hamba, manusia didorong untuk berencana, berjuang dan berdoa. Sementara ketentuan hasil dipasrahkan kepada Allah. Dengan demikian, saat menuai hasil, kita tetap bersyukur, dan tak kalah mengalami kegagalan, kita tak lantas putus asa. Kemudoratan dan kesialan dapat menimpa kita kapan saja, tidak mesti pada bulan-bulan tertentu. Dari sinilah kita harapkan untuk selalu menjaga diri, melakukan usaha-usaha pencegahan, termasuk dengan doa memohon perlindungan kepada Allah setiap hari. Seseorang hamba mengisi waktunya kapan saja itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, kerugian terjadi adalah saat seseorang menyia-nyiakan waktunya, termasuk ketika di bulan-bulan mulia. Tidak ada bulan sial atau tidak, yang ada adalah apakah perbuatan kita membawa maslahat atau tidak, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Inilah momentum baik untuk lebih menghargai waktu dengan membangun optimisme dan gairah menghamba kepada Allah setulus-tulusnya. Barakallahu liya walakum fil Qur'anil azim wa nafa'alni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim wa qul rabbil ighfirli warhamni wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfirli muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati innaka sami'un qaribul mujibud da'wa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da in hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta wahhabur. Rabbana lolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.